Petugas menyekat jalur keluar masuk lokasi bencana di sekitar Gunung Semeru. Guru pesantren yang paksa 12 santriwati jalani proses pengadilan. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel meninggal dunia saat hendak salat Jumat. Ya, halo pemirsa, pemerintah Jawa Timur telah menentukan lokasi relokasi bagi warga terdampak erupsi Semeru. Sementara itu untuk mempercepat pencarian dan membuka akses jalan, PMI mengerahkan 2 kendaraan Hagland di Semeru. Bersama saya, Irma Meida. Dan saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, sepekan sudah bencana erupsi Gunung Semeru melanda kawasan di Lumajang, Jawa Timur. Warga dan petugas yang beragama Islam hari ini melaksanakan ibadah sholat Jumat pertama di pengungsian. Guguran awan panas Gunung Semeru tak hanya meluluh lantaikan rumah, fasilitas umum seperti masjid pun tak luput dari terpaan abu vulkanik. Masyarakat di pengungsian dan juga petugas yang beragama Islam hari ini gotong royong menyiapkan lokasi untuk menunaikan ibadah. Hari ini adalah ibadah salat Jumat pertama yang dilaksanakan di pengungsian. Ya, banyaknya warga yang tidak berkepentingan menuju lokasi daerah terdampak membuat jalan macet. Hal ini pun menjadi penghambat penanganan dan pendistribusian petugas kepada korban pengungsian. Bupati Lumajang, Jawa Timur, Thoriqul Haq, kesal karena akses menuju lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru macet. Para warga yang tidak berkepentingan menuju lokasi terdampak Gunung Semeru dihalau khususnya di Jalan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Satu persatu kendaraan warga yang tidak berkepentingan diminta untuk balik arah dan aksi adu mulut pun terjadi dengan warga yang dilarang karena tidak ada kepentingan. Kendaraan warga yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi terdampak membuat petugas kesulitan evakuasi dan distribusi bantuan untuk pengungsi. Pemirsa, pemerintah Jawa Timur sudah menentukan lokasi relokasi bagi warga terdampak erupsi Semeru. Pemerintah provinsi bersama Kementerian PUPR akan membangun perumahan relokasi. Sudah dieksersis titiknya. Pada saat Pak Presiden rawuh, saya sudah baca, tunjukkan petanya. Dari sini relokasi ke sini, dari sini relokasi ke sini, sekian kakak sudah. Nah, sekarang tinggal mengkonfirmasi kepada Perhutani dan KLHK. Kira-kira titik relokasi yang bisa diberikan oleh Perhutani dan KLHK itu di mana? Yang tidak jauh dari rumah mereka tetapi secure, jangan di daerah yang ada di dalam peta rawan bencana gitu. Ya, dengan alat berat petugas mengevakuasi sebuah mobil yang sejak sepekan lalu terendam material vulkanis Gunung Semeru. Sementara tim SAR dan relawan masih bersiaga untuk mencari korban yang diduga masih hilang di Dusun Kamar Kajang, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Evakuasi sebuah mobil yang sempat terendam material vulkanis Gunung Semeru dilakukan menggunakan alat berat. Mobil jenis double cabin ini dievakuasi dari jalan raya yang sebelumnya sempat tertutup material letusan. Sementara pembersihan akses jalan Lumajang menuju Malang terus dilakukan anggota Zipur TNI AD dan Kementerian PUPR. Selain terhambat material letusan yang masih memenuhi jalan, akses jalan Lumajang ke Malang dan sebaliknya terputus akibat jembatan Geladak Perak yang disapu lahar. Ya, pemirsa, banyaknya warga yang tidak berkepentingan menuju lokasi daerah terdampak membuat akses jalan macet. Hal itu menghambat penanganan dan juga pendistribusian bantuan bagi korban Semeru. Dan untuk informasi terbaru dari Lumajang sudah ada rekan kami Oki Arisandi. Oki, informasi terbaru apa untuk sore ini dalam hal penanganan korban Semeru?
Ya, selamat sore Juno, Irma, dan juga pemirsa. Sesaat lagi dalam beberapa waktu ke depan kami juga masih menunggu kedatangan tim evakuasi gabungan yang dikabarkan tengah membawa 1 orang jenazah dari hasil pencarian evakuasi pada hari ini. Itu artinya di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hari ini petugas gabungan dari TNI, Basarnas, relawan, dan juga tenaga lain sudah menemukan 2 orang jenazah. Di mana jenazah pertama yang ditemukan hari ini tadi sekitar pukul 9:37 dan sudah langsung dibawa ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk diidentifikasi. Sementara untuk jenazah kedua yang ditemukan hari ini kami masih menunggu kedatangannya karena memang dikabarkan bahwa lokasi penemuannya cukup jauh. Salah satu yang juga bersiap-siap menyambut kedatangan petugas gabungan bersama dengan relawan adalah tenaga dari ambulans yang saat ini sudah berjaga, dan nanti begitu dimasukkan ke dalam mobil ambulans, jenazah langsung dibawa ke RSUD Dr. Haryoto karena di sanalah tim DVI sudah berkumpul dan siap melaksanakan tugas untuk mengidentifikasi setiap jenazah yang masuk berdasarkan data-data antemortem dan juga postmortem dari keluarga masing-masing. Terkait dengan pencarian evakuasi korban yang berlangsung pada hari ini, sama seperti hari-hari sebelumnya, di mana tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh petugas adalah masih terkait dengan bagaimana cuaca yang tidak menentu. Meskipun saat ini di lokasi terpantau terik, namun seperti tadi sekitar pukul 10:30 siang, cuaca tiba-tiba mendung dan petugas di lapangan mendapatkan informasi bahwa di balik Gunung Semeru di sisi Kabupaten Malang, hujan deras sedang terjadi dan mengakibatkan volume di dalam kawah Gunung Semeru meluap, dan dikhawatirkan jika semakin banyak yang turun ke bawah akan membahayakan bagi para petugas, sehingga tadi petugas langsung dievakuasi seluruhnya bersama dengan alat berat yang digunakan. Untuk melakukan pencarian pada kali ini di Dusun Kamar Kajang, petugas juga disertai dengan 6 alat berat seperti ekskavator, dan juga ada alat yang dibawa oleh TNI yakni Yonzipur 10, di mana petugas TNI membawa alat yang bernamakan live locator. Live locator ini adalah sebuah kotak yang nanti akan diletakkan di satu titik khusus dan berusaha akan mendeteksi adanya hawa panas dari keberadaan manusia dengan jarak radius 3 meter dan kedalaman 3 meter. Alat itulah yang setidaknya membantu para petugas untuk menemukan jenazah-jenazah korban guguran awan panas Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu pekan lalu yang kini tengah terkubur material abu vulkanik. Dan berdasarkan dari hasil identifikasi alat live locator tadi, petugas menyimpulkan bahwa setidaknya ada sekitar 2 hingga 3 jenazah lain di titik yang sama yang juga sedang didalami oleh petugas. Dan pemirsa, Jugono dan juga Irma, Anda perlu mengetahui juga bahwa untuk menuju ke lokasi titik evakuasi, ini para petugas juga harus melewati satu aliran sungai yang sebetulnya ini bukan aliran sungai asli, di mana ini adalah aliran sungai baru dikarenakan aliran sungai yang seharusnya itu sudah tertimbun oleh material abu vulkanik sehingga air terpaksa meluber ke jalan dan kini turun ke daerah yang lebih rendah, tepatnya di sekitar rumah warga di Dusun Kamar Kajang, hingga mengakibatkan muncul aliran baru. Dan hal inilah yang sedikit banyak juga mempengaruhi kinerja petugas. Jika di kondisi atas sedang turun hujan deras, maka debit air di Sungai Baru ini tentu akan semakin deras, dan jika petugas mengevakuasi para jenazah dengan berjalan kaki harus menyeberangi Sungai Baru ini, tentu akan dikhawatirkan mereka akan ikut terbawa derasnya air, sehingga petugas juga harus berhati-hati dan terus memantau bagaimana kondisi di Gunung Semeru saat ini. Juno dan Irma. Baik, Oki, tadi Anda menyampaikan bahwa ada beberapa jenazah yang sudah ditemukan oleh tim evakuasi. Lalu kalau di tempat Anda melaporkan saat ini, total berapa sih sebenarnya korban yang saat ini masih dinyatakan hilang? Dan apa sebenarnya kendala yang dialami tim evakuasi selain cuaca dan tadi aliran sungai dadakan seperti itu? Ya, Irma, total jumlah
warga yang dikabarkan menghilang ini masih akan diupdate terus oleh Badan Penanggulangan Bencana, di mana memang sampai dengan hari ini puluhan warga masih dinyatakan hilang. Sementara secara khusus berapa jumlah warga yang hilang di Dusun Kamar Kajang kami belum dapatkan informasinya. Namun hambatan lain yang ditemui oleh para petugas gabungan selain adanya aliran sungai dadakan ini, hal lain yang juga menjadi hambatan adalah di mana permukaan dari material abu vulkanik ini di bagian atas atau di bagian permukaan itu memang terasa sudah lebih dingin, tidak sepanas sebelumnya, dikarenakan pada malam hari hujan turun begitu deras sehingga membasahi bagian permukaan material abu vulkanik yang menumpuk sedalam 3 hingga 4 meter dalamnya. Sementara ketika digali, baik menggunakan alat manual seperti cangkul, seperti sekop, ataupun menggunakan ekskavator, maka bagian dalam dari material tumpukan abu vulkanik ini masih memiliki suhu yang panas, dan hal itulah yang sedikit banyak memengaruhi kinerja para petugas gabungan. Mereka akan terasa lebih cepat lelah karena hawa yang cukup panas ditambah terik matahari yang juga cukup panas, praktis membuat petugas mudah kelelahan. Meskipun sudah menggunakan alat berat, tapi bukan berarti bisa langsung menggali secara dalam, karena dikhawatirkan jika terlalu dalam, maka alat berat tersebut atau ekskavator justru akan merusak kondisi jenazah yang kini tengah tertimbun di dalam material abu vulkanik. Karena seperti yang kita tahu, panasnya material abu vulkanik ini dan di mana kondisi jenazah juga sudah tertimbun selama 5 hingga 6 hari, bukan tidak mungkin kondisinya sudah sangat rapuh, dan ketika tergeser oleh alat berat akan bisa hancur, dan itulah yang sedikit banyak menjadi tantangan para petugas di lapangan dalam evakuasi para jenazah yang kini masih berusaha dicari, khususnya di daerah penambangan pasir di Dusun Kamar Kajang. Juno dan Irma. Oke, bicara mengenai bantuan, bagaimana distribusi bantuan untuk hari ini? Apakah masih mengalami kendala, dan apakah para pengungsi dan warga yang terdampak sudah mendapatkan bantuan? Baik, Juno dan Irma, terkait bantuan, sebetulnya pertanyaan tersebut lebih tepat ditanyakan kepada kawan-kawan yang kini sedang bertugas di posko pengungsian, karena sebetulnya kami ini bukan berada di posko pengungsian, kami berada di titik evakuasi para jenazah. Pun demikian, dari pantauan kami terakhir kemarin, kami berada di posko pengungsian lapangan Penanggal. Kondisi bantuan yang diterima oleh pengungsi di sana sudah sangat berlimpah, baik dari segi makanan siap saji seperti makanan instan maupun mie instan, minyak goreng, telur, bahan pokok, bahkan selimut, bantal, dan matras ini sudah menumpuk di sejumlah tenda yang ada di lapangan Penanggal. Dan bagaimana pendistribusiannya, warga pengungsi di sana juga sudah berbincang bersama dengan kami, dan mereka mengaku mendapatkan apa yang sudah mereka harapkan dari sebuah posko pengungsian, bahkan lebih dari yang mereka harapkan. Karena memang di sana juga terkait dengan fasilitas sudah cukup terpenuhi, baik dari adanya posko yang memperdulikan bagaimana trauma healing atau kondisi psikososial para anak-anak yang mengalami trauma atas guguran awan panas Gunung Semeru. Lalu juga ada kamar mandi yang sudah bisa digunakan secara langsung, sanitasi yang bersih, dan fasilitas lainnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan posko-posko lain, memang banyaknya tumpukan bantuan yang ada di posko lapangan Penanggal itu juga sedikit banyak didistribusikan ke titik-titik lain, ke posko-posko lain yang juga masih kekurangan. Juno dan Irma. Baik, terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gunung Semeru mengeluarkan guguran lava pijar terlihat dari desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meminta warga di sekitar kawasan Gunung Semeru tetap waspada karena potensi erupsi masih bisa terjadi. Penampakan aliran lava pijar dari puncak Gunung Semeru, sisi barat yang nampak dari desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Kamis malam. Warga berkerumun di jalan penghubung Dusun Gumbuk Emas dan Kecamatan Kamara, Kecamatan Supit Urang, menyaksikan fenomena vulkanik ini. Menurut warga dan juga relawan, lava pijar nampak jelas dan mengalir deras. Artinya tanda bahwa aktivitas Semeru normal dan aman. Mengingat sepanjang Kamis cuaca berawan hingga mendung, aktivitas Semeru tidak terpantau dengan kasat mata.
Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.